Pernahkah kamu merasa dunia seolah menekanmu dari segala arah saat emosi muncul begitu cepat? Sebelum pikiran sempat berbicara, kita marah, kecewa, tersinggung, lalu menyesal setelahnya. Di sanalah kita sering lupa bahwa ketenangan bukanlah hadiah dari keadaan, melainkan hasil dari latihan jiwa. Selamat datang di Senandika Filsafat, ruang di mana kita belajar menata batin, bukan sekadar menenangkan diri. Di sini kita mengasah kemampuan untuk merespons dengan bijak, bukan bereaksi tanpa arah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tak berkuasa atas apa yang terjadi, tetapi kita sepenuhnya berkuasa atas bagaimana kita menanggapinya. Ketika pikiran mampu berhenti sejenak sebelum bertindak, di sanalah kebijaksanaan mulai tumbuh. Mari kita belajar bersama, bukan untuk menahan emosi, tapi untuk memahami maknanya. Karena dengan pikiran yang terlatih, kita tak lagi mudah diguncang oleh dunia. Kita justru menjadi pusat ketenangan di tengah segala badai. Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana setiap renungan adalah latihan, dan setiap latihan adalah jalan menuju kedewasaan batin. Poin 1. Ketenangan di tengah dorongan emosi. Belajar menunda ledakan. Ada saat-saat dalam hidup ketika emosi datang tanpa diundang, cepat, tajam, dan mengguncang. Seseorang berkata hal yang menyinggung, situasi tidak berjalan sesuai rencana, atau ketidakadilan terasa terlalu nyata untuk dibiarkan begitu saja. Dalam sekejap dada memanas, pikiran kabur, dan lidah kita siap meledak. Kita ingin bereaksi, ingin melawan, ingin memastikan dunia tahu bahwa kita tersakiti. Namun, justru di titik itulah latihan terbesar bagi jiwa dimulai. Mampukah kita menunda ledakan? Ketenangan bukanlah sikap pasif atau tanda kelemahan. Ia adalah kekuatan yang terlatih, hasil dari kesadaran yang tumbuh perlahan. Menunda ledakan bukan berarti mematikan emosi, tetapi memberi ruang bagi pikiran untuk hadir, agar tindakan tidak lahir dari gejolak sesaat. Karena yang spontan tidak selalu tulus, dan yang cepat tidak selalu benar. Dalam ajaran Stoikisme, manusia tidak diukur dari seberapa kuat ia menghadapi dunia luar, melainkan dari seberapa dalam ia mampu menaklukkan dirinya sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan adalah kekuatan tertinggi, sebab untuk diam ketika hati ingin berteriak, dibutuhkan keberanian yang tidak biasa. Kita hidup di zaman di mana kemarahan mudah dinormalisasi. Orang yang bereaksi cepat dianggap tegas, yang menahan diri sering dianggap lemah. Padahal, yang sebenarnya lemah adalah mereka yang dikuasai emosinya sendiri. Sementara yang benar-benar kuat, tidak membiarkan kemarahan menentukan sikapnya. Ia berpikir sebelum bertindak, dan bertindak tanpa kehilangan kejernihan. Coba renungkan, berapa banyak hubungan yang rusak bukan karena perbedaan, tapi karena emosi yang meledak sebelum pikiran sempat berbicara. Berapa banyak keputusan diambil dalam keadaan marah, hanya untuk disesali ketika hati telah tenang. Dalam momen-momen seperti itu, kita sadar bahwa reaksi seringkali adalah bentuk penyesalan yang dipercepat. Latihlah pikiranmu untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ambil napas, rasakan ketegangan yang muncul di tubuhmu. Karena setiap emosi selalu punya bahasa dalam tubuh. Sadari bahwa kamu sedang berada di ambang reaksi, dan di sanalah kamu punya pilihan, mengikuti arus emosi atau menahannya sebentar agar dapat diarahkan dengan bijak. Dalam latihan ini, waktu 1 detik bisa menjadi perbedaan antara kedewasaan dan penyesalan. Karena 1 detik hening bisa memberi ruang bagi kesadaran untuk berbicara. Apakah ini pantas aku katakan? Apakah ini cara terbaik untuk menjawab situasi ini? Menunda ledakan berarti melatih batin untuk menjadi tuan atas dirinya sendiri. Dan seperti otot, kemampuan ini tumbuh lewat latihan terus-menerus. Tidak ada yang langsung tenang, tidak ada yang langsung bijak. Tapi setiap kali kita memilih diam ketika ingin membalas, setiap kali kita menahan diri untuk tidak menumpahkan emosi pada orang lain, di sanalah jiwa kita sedang menguat. Ketenangan adalah hasil dari kesadaran bahwa tidak semua hal perlu dijawab, tidak semua tuduhan perlu dibantah, dan tidak semua rasa sakit harus dilampiaskan. Kadang, membiarkan waktu berbicara adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Dalam kehidupan modern yang penuh tekanan, kemarahan sering menjadi pelarian paling mudah. Tapi semakin sering kita bereaksi tanpa kendali, semakin besar kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Maka ketika dorongan emosi datang,
Jadikan ia panggilan untuk kembali pada pusat dirimu, tempat di mana pikiran dan hati bisa berdialog sebelum dunia luar sempat menarikmu lagi. Menunda ledakan bukan berarti menolak emosi, tapi menghormatinya. Sebab emosi adalah tamu. Ia datang membawa pesan, bukan perintah. Kita hanya perlu mendengarkannya dengan tenang, memahami maksudnya, lalu memutuskan bagaimana akan menanggapinya. Dan disitulah makna sejati dari melatih pikiran untuk merespons, bukan bereaksi. Respon lahir dari kesadaran, sementara reaksi lahir dari dorongan. Respon membawa kedamaian, reaksi menanam penyesalan. Respon membuat kita bertumbuh. Reaksi membuat kita berputar dalam lingkar yang sama. Jadi ketika amarah datang, jangan buru-buru melawannya. Tataplah ia, rasakan keberadaannya, dan biarkan ia melewati dirimu tanpa harus menjadi dirimu. Karena pada akhirnya, yang membedakan manusia bijak dari manusia biasa bukanlah seberapa jarang ia marah, tapi seberapa dalam ia mampu memahami makna di balik setiap kemarahannya. Itulah latihan sejati dari ketenangan, menunda ledakan, agar kita tidak menghancurkan kedamaian yang telah susah payah kita bangun. Selamat berlatih, dalam diam, dalam sadar, dalam kendali. Poin 2, mengubah luka menjadi pemahaman. Setiap manusia menyimpan luka, entah dari masa lalu yang tak terselesaikan, kata-kata yang terlalu tajam, kehilangan yang datang tanpa permisi, atau kekecewaan yang kita tutupi dengan senyum. Luka adalah bagian dari perjalanan, tanda bahwa kita pernah merasa, pernah berharap dan pernah gagal. Namun seringkali kita memperlakukan luka seolah musuh, sesuatu yang harus segera dihapus, disangkal atau dilupakan. Padahal di balik setiap luka tersembunyi pelajaran yang tidak diajarkan oleh kemenangan. Luka adalah guru yang berbicara dengan bahasa keheningan. Ia mengajar kita tentang ketabahan, tentang batas diri, dan tentang makna sebenarnya dari menerima. Dalam pandangan para filsuf Stoik, penderitaan bukanlah hukuman, melainkan bahan latihan bagi jiwa. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang melukai kita, melainkan cara kita menanggapinya. Luka tidak menentukan siapa kita, tetapi bagaimana kita menanggapinya akan menentukan sejauh mana kita tumbuh. Seringkali, ketika disakiti, reaksi pertama kita adalah menolak. Kita ingin membalas, ingin membuat dunia tahu bahwa kita pun mampu menyakiti. Tapi di sanalah awal dari rantai penderitaan yang tak berujung. Karena setiap reaksi yang lahir dari luka hanya menambah luka baru. Kita berpindah peran, dari korban menjadi pelaku, dari yang terluka menjadi yang melukai. Untuk mengubah luka menjadi pemahaman, kita harus berani menatapnya. Bukan untuk menghidupkan kembali rasa sakitnya, melainkan untuk mengenali pesan yang ia bawa. Apa yang ingin diajarkan oleh kehilangan itu? Apa yang ingin kita pelajari dari rasa kecewa? Dan mengapa kita begitu terluka oleh hal-hal tertentu? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyiksa diri, melainkan untuk memahami diri. Luka jika diolah dengan kesadaran, bisa menjadi cermin yang jujur. Ia menunjukkan sisi-sisi diri yang belum kita pahami. Kadang, ia memperlihatkan harapan yang terlalu tinggi, ketergantungan yang tak disadari, atau keinginan untuk dikasihi dengan cara yang dunia tak selalu mampu berikan. Melalui luka, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari luar, melainkan dari kedewasaan batin, untuk menerima bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Di zaman modern ini, banyak orang mencari pelarian dari luka melalui kesibukan, hiburan, bahkan pencapaian yang berlebihan. Kita mengira semakin jauh kita berlari, semakin cepat kita sembuh, padahal yang belum disembuhkan akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Luka yang tidak dipahami akan terus berulang dalam bentuk yang berbeda sampai kita siap untuk memahaminya. Mengubah luka menjadi pemahaman adalah proses berdamai dengan kenyataan. Ini bukan tentang melupakan, melainkan tentang melihat kembali masa lalu dengan mata yang lebih bijak. Kita belajar bahwa orang yang menyakiti pun mungkin sedang terluka, bahwa tidak semua hal terjadi untuk menyakitimu. Sebagian hanya terjadi agar kamu tumbuh. Kebijaksanaan lahir ketika kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Pertanyaan kedua menuntun kita keluar dari penderitaan menuju pemahaman. Ia mengubah peran kita dari korban menjadi pembelajar,
Dalam setiap luka selalu ada dua pilihan, menutupnya dengan kebencian atau membuka diri untuk pertumbuhan. Jalan pertama memberi kepuasan sesaat, tapi meninggalkan kehampaan. Jalan kedua mungkin menyakitkan pada awalnya, tapi perlahan menumbuhkan kekuatan baru, kekuatan yang tidak lagi rapuh oleh dunia luar. Ketenangan sejati tidak datang dari hidup tanpa luka, tetapi dari kemampuan menerima luka tanpa kehilangan kasih terhadap diri sendiri. Karena pada akhirnya, menerima bukan berarti setuju dengan apa yang terjadi, melainkan berhenti melawannya. Disitulah kedamaian dimulai. Jangan buru-buru ingin melupakan. Duduklah bersama lukamu, dengarkan suaranya, pahami pesannya. Mungkin ia hanya ingin kamu berhenti berlari, agar kamu bisa pulih dengan sadar. Sebab luka yang diterima dengan pengertian akan berubah menjadi kebijaksanaan, dan kebijaksanaan yang lahir dari penderitaan selalu membawa cahaya yang lembut, cahaya yang tidak menyilaukan, tapi menghangatkan. Jadi bila kamu sedang terluka, jangan anggap dirimu lemah. Kamu sedang belajar sesuatu yang tak semua orang mampu pelajari. Bagaimana menumbuhkan makna dari rasa sakit. Luka tidak selalu harus disembuhkan, kadang cukup dipahami. Dan ketika kamu bisa memahami, kamu akan menyadari bahwa dari setiap luka, ada bagian dari dirimu yang menjadi lebih utuh. Mengubah luka menjadi pemahaman bukanlah akhir dari penderitaan, tetapi awal dari kebijaksanaan. Karena mereka yang mampu melihat makna di balik luka, tak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, melainkan berjalan dengan langkah yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Poin 3. Ketika perbedaan tidak harus menjadi pertentangan, manusia diciptakan dengan keberagaman, cara berpikir yang berbeda, latar belakang yang beragam, keyakinan yang tidak sama, dan pengalaman hidup yang membentuk sudut pandang masing-masing. Namun entah sejak kapan, perbedaan mulai kita pandang sebagai ancaman bukan kekayaan. Kita terbiasa ingin disetujui, ingin dimengerti, dan ingin melihat dunia hanya dari jendela kita sendiri. Padahal, setiap jiwa berjalan di jalan yang tak persis sama. Perbedaan sejatinya adalah keniscayaan. Ia bukan musuh yang harus ditaklukkan, melainkan ruang yang harus dipahami. Tapi di zaman modern ini, di tengah tekanan sosial yang tinggi, kita seringkali lebih cepat bereaksi daripada memahami. Sebuah pandangan yang berbeda bisa langsung memicu perdebatan, seolah ketidaksepahaman adalah tanda permusuhan. Padahal tidak setuju bukan berarti saling meniadakan. Reaksi yang lahir dari ego selalu ingin menang, sementara respon yang lahir dari kesadaran hanya ingin memahami. Ketika kita bereaksi terhadap perbedaan, kita sedang berusaha melindungi citra diri, takut terlihat salah, takut dianggap lemah. Tapi ketika kita belajar merespons, kita mulai sadar bahwa mendengarkan bukan berarti kalah, dan diam bukan berarti tunduk. Itu adalah bentuk kedewasaan dalam berpikir. Stoikisme mengajarkan bahwa apapun yang berada di luar kendali kita tidak seharusnya mencuri ketenangan batin. Pendapat orang lain, cara mereka hidup, bahkan keyakinan yang mereka pegang, semua itu bukan wilayah kekuasaan kita. Tugas kita bukan untuk mengubah mereka agar sesuai dengan kita, melainkan menjaga diri agar tetap bijak dalam menghadapi perbedaan mereka. Kita hidup di masa di mana opini sering lebih keras daripada empati. Orang berlomba menjadi yang paling benar, tanpa sempat mendengar alasan mengapa orang lain berpikir berbeda. Padahal, mungkin perbedaan itu lahir bukan dari kesalahan, melainkan dari pengalaman yang tidak sama. Tidak semua orang tumbuh dalam pelajaran yang sama. Dan tidak semua hati belajar dengan cara yang identik. Ketika kita belajar menunda reaksi, ketika kita menahan diri untuk tidak langsung menghakimi, di sanalah ruang dialog sejati terbuka. Kita mulai melihat bahwa di balik perbedaan pandangan, ada kesamaan yang lebih mendasar. Sama-sama ingin dimengerti, sama-sama ingin diterima. Bayangkan dunia tanpa perbedaan, semua berpikir sama, merasa sama, dan bertindak sama. Dunia seperti itu mungkin tampak tenang, tapi sesungguhnya hampa. Karena justru dari keberagamanlah peradaban tumbuh. Filsafat lahir dari perbedaan cara pandang, seni tumbuh dari perbedaan rasa, dan kebijaksanaan muncul dari keberanian mendengar yang berbeda. Namun memang, memahami perbedaan bukan hal mudah. Ia menuntut kerendahan hati, sikap untuk mengakui bahwa kebenaran yang kita miliki mungkin belum utuh.
bahwa bisa jadi kebenaran juga bersembunyi dalam kata-kata orang lain. Saat itulah pikiran yang matang tidak lagi sibuk mencari siapa yang benar, tetapi apa yang benar. Kita perlu melatih diri untuk tidak membiarkan perbedaan berubah menjadi dinding. Karena ketika kita menutup pintu pemahaman, yang tumbuh bukan ketegasan, melainkan kesempitan. Sedangkan manusia bijak tahu bahwa kebesaran hati justru terletak pada kemampuannya menampung banyak pandangan tanpa kehilangan jati diri. Respon yang bijak terhadap perbedaan tidak lahir dari sikap mengalah, melainkan dari keinginan untuk menjaga harmoni. Dunia sudah cukup gaduh dengan pertentangan yang tak perlu. Tidak semua perbedaan harus diubah menjadi perdebatan. Kadang, yang dibutuhkan hanya satu langkah kecil untuk mengubah suasana, mendengarkan dengan empati, bukan dengan niat membantah. Dan mungkin saat kita belajar menerima bahwa orang lain berhak memiliki pikirannya sendiri, kita juga sedang membebaskan diri kita dari beban untuk selalu benar. Kita menemukan kedamaian bukan karena dunia akhirnya setuju dengan kita, tapi karena kita berhenti memaksakan keseragaman. Perbedaan bukanlah jurang yang memisahkan, melainkan jembatan yang bisa menghubungkan jika kita mau berjalan dengan hati yang terbuka. Kebijaksanaan bukanlah tentang membuat semua orang berpikir sama, melainkan tentang hidup berdampingan dalam keberagaman tanpa kehilangan rasa hormat. Maka, ketika perbedaan datang mengetuk, jangan buru-buru menutup pintu. Buka sedikit ruang dalam hatimu, dengarkan. Pahami, mungkin di balik perbedaan itu, ada pelajaran yang selama ini tidak kita sadari. Bahwa manusia bisa tetap berbeda tanpa harus saling menjauh, bisa tetap teguh tanpa harus keras, dan bisa tetap berpegang pada keyakinannya tanpa harus meniadakan keyakinan orang lain. Sebab pada akhirnya, kedamaian dunia tidak ditentukan oleh seberapa banyak kesamaan yang kita miliki, melainkan oleh seberapa besar hati kita mampu menerima perbedaan tanpa kehilangan kasih terhadap sesama. Itulah makna sejati dari melatih pikiran untuk merespons, bukan bereaksi, membangun pengertian, bukan perpecahan. Karena mereka yang mampu memahami perbedaan telah menaklukkan satu hal yang paling sulit ditaklukkan, egonya sendiri. Poin 4. Menemukan tenang di tengah tekanan sosial. Di zaman ini, manusia hidup dalam arus yang deras, arus ekspektasi, tuntutan, dan perbandingan yang tak pernah berhenti. Kita diajarkan untuk berlari tanpa henti, seolah diam adalah tanda kegagalan. Kita dipacu untuk selalu tampak kuat, sukses, dan bahagia, bahkan ketika hati sedang tidak baik-baik saja. Dunia modern menjadikan kesibukan sebagai kebanggaan dan kelelahan sebagai prestasi. Namun, di tengah semua itu, ada satu hal yang perlahan hilang: ketenangan. Kita lupa bagaimana rasanya hidup tanpa tergesa, tanpa beban untuk selalu menjadi cukup di mata orang lain. Tekanan sosial hari ini bukan hanya datang dari lingkungan sekitar, tetapi juga dari standar-standar yang kita ciptakan sendiri. Tentang bagaimana seharusnya hidup berjalan, kapan kita harus berhasil, dan seperti apa kebahagiaan harus terlihat. Kita hidup dengan pikiran yang dipenuhi harus, padahal jiwa kita hanya ingin cukup. Kita ingin diakui, ingin diterima, ingin dianggap berharga. Tetapi semakin keras kita berusaha memenuhi semua itu, semakin jauh kita dari kedamaian. Karena ketenangan tidak pernah lahir dari pemenuhan ekspektasi luar, melainkan dari penerimaan batin terhadap diri sendiri. Apa adanya, bukan seharusnya. Dalam filsafat Stoik, tekanan eksternal bukanlah musuh utama manusia. Yang menjadi sumber penderitaan adalah reaksi kita terhadap tekanan itu. Dunia luar akan selalu menuntut, mengubah, dan mengguncang. Namun yang menentukan apakah kita tetap tenang bukanlah dunia itu, melainkan cara kita menanggapinya. Seperti laut yang tetap biru meski langitnya mendung, jiwa yang bijak tahu bagaimana tetap tenang meski keadaan tak menentu. Menemukan ketenangan di tengah tekanan sosial berarti berani melambat ketika dunia memaksamu berlari. Berani jujur pada diri sendiri bahwa kamu lelah, bahwa kamu tak selalu harus kuat, dan bahwa berhenti sejenak bukan berarti kalah. Karena tidak semua pertempuran harus dimenangkan, beberapa cukup dilepaskan. Kita sering terjebak dalam perlombaan yang bahkan tidak kita sadari. Kita menilai hidup dari apa yang terlihat di luar, padahal kebahagiaan sejati selalu tumbuh dari dalam. Saat kita terus membandingkan diri, kita kehilangan kemampuan untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Padahal, yang membuat hidup terasa cukup bukan jumlah pencapaian,
tetapi kedalaman penerimaan. Menemukan ketenangan bukan berarti menghindari dunia, melainkan menemukan keseimbangan di dalamnya. Dunia boleh bising, tapi hatimu bisa tetap tenang. Dunia boleh menuntut banyak hal, tapi kamu berhak memilih apa yang penting. Ketenangan sejati hadir saat kamu berhenti, berusaha menjadi segalanya bagi semua orang, dan mulai menjadi seseorang yang jujur bagi dirimu sendiri. Ada kebijaksanaan yang lembut dalam kemampuan untuk berkata, cukup berusaha, cukup berlari, cukup membuktikan. Karena ketika kamu berhenti mengejar pengakuan, kamu memberi ruang bagi diri untuk bernapas. Di sanalah tenang mulai bersemi. Bukan dari dunia yang berubah, tapi dari hati yang belajar menerima dunia apa adanya. Latihan ini tidak mudah. Kadang, kita harus kecewa dulu untuk sadar bahwa kesempurnaan itu ilusi. Kita harus gagal dulu untuk memahami bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh hasil. Kita harus kehilangan banyak hal untuk akhirnya mengerti bahwa yang paling berharga bukanlah pencapaian, melainkan ketenangan. Dalam diam yang jujur, kamu akan menyadari tidak ada yang benar-benar menuntutmu untuk menjadi lebih dari dirimu sendiri. Semua tekanan itu hanyalah gema dari rasa takut tidak cukup. Dan satu-satunya cara untuk menghentikan gema itu adalah dengan berani berdamai dengan diri sendiri. Ketenangan adalah buah dari keberanian untuk tidak selalu menuruti tekanan sosial. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa kamu tidak harus menjadi versi sempurna agar layak dicintai, bahwa kegagalan tidak menghapus nilai, dan bahwa berjalan pelan bukan berarti tertinggal. Maka ketika dunia di luar menjadi terlalu keras, kembalilah ke dalam dirimu. Di sana ada ruang sunyi yang menunggu untuk diisi dengan penerimaan. Tarik napas dalam-dalam, rasakan kehidupan yang terus mengalir tanpa perlu kamu paksakan. Karena sejatinya, hidup tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Ia hanya meminta kita untuk hadir dengan sepenuh hati. Dan di antara semua pencapaian yang bisa diraih manusia, mungkin yang paling berharga adalah kemampuan untuk tetap tenang di tengah tekanan. Sebab ketenangan bukan sekadar keadaan. Ayo selesailah sikap, latihan dan kebijaksanaan. Ia adalah bentuk tertinggi dari kekuatan batin, kekuatan untuk tetap lembut. Bahkan ketika dunia mengajarkan kita untuk menjadi keras, maka temukan tenangmu, bukan di luar tapi di dalam. Karena dunia tidak akan pernah berhenti menuntut, tapi kamu selalu punya pilihan untuk tidak ikut berlari. Poin 5. Belajar dari keheningan. Seni tidak terburu-buru menilai. Di antara kebisingan dunia modern, keheningan menjadi sesuatu yang langka. Kita hidup dalam masa di mana setiap orang ingin berbicara, namun sedikit yang benar-benar mendengar. Setiap hal ingin segera diberi pendapat. Setiap peristiwa segera dicari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita terbiasa menilai sebelum memahami, bereaksi sebelum berpikir, dan menyimpulkan sebelum mengerti. Namun, di balik keheningan yang sering kita abaikan, ada ruang untuk kebijaksanaan tumbuh. Keheningan bukan sekadar tidak berbicara, ia adalah bentuk kesadaran terdalam. Saat kita berhenti sejenak untuk mendengar bukan hanya suara luar, tetapi juga gema dari dalam diri. Manusia modern seringkali gelisah menghadapi diam. Ketika sunyi datang, kita merasa canggung, seolah keheningan adalah kekosongan yang harus segera diisi. Padahal justru dalam diam itulah pikiran kita memiliki kesempatan untuk jernih. Dalam diam, kita dapat melihat sesuatu apa adanya tanpa terdistorsi oleh emosi atau prasangka. Seni tidak terburu-buru menilai lahir dari kemampuan untuk duduk dalam keheningan tanpa tergesa memberi makna. Tidak semua hal yang kita lihat harus langsung dimengerti. Tidak semua tindakan orang lain harus segera kita tafsirkan. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh waktu, bukan oleh reaksi. Banyak konflik di dunia ini bukan karena perbedaan yang besar, melainkan karena kita terlalu cepat menilai. Kita melihat sepotong cerita dan menganggapnya keseluruhan. Kita mendengar satu kata, lalu menyimpulkan seluruh niat di baliknya. Padahal manusia lebih dalam dari apa yang tampak. Di balik tindakan yang terlihat kasar, mungkin ada hati yang sedang terluka. Di balik wajah yang dingin, mungkin ada jiwa yang sedang berjuang. Kita sering lupa bahwa menunda penilaian bukan berarti tidak peduli. Itu adalah bentuk penghormatan kepada kompleksitas manusia, kepada waktu yang belum selesai bercerita. Dalam keheningan, kita belajar untuk memberi ruang bagi pemahaman tumbuh dengan alami.
Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan lahir dari kemampuan untuk menunda penilaian. Marcus Aurelius menulis, "Kita selalu punya kendali atas pikiran kita, tapi tidak selalu atas keadaan." Artinya, sebelum terburu-buru menilai, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku sedang melihat kenyataan atau hanya bayangan dari pikiranku sendiri? Ketika kita belajar mendengarkan lebih banyak, kita mulai memahami bahwa dunia tidak sesederhana benar dan salah. Ada banyak lapisan di balik setiap peristiwa, dan keheningan membantu kita menyingkapnya dengan hati yang tenang. Dalam diam, kita bisa melihat bahwa setiap orang membawa beban yang tak selalu terlihat. Maka sebelum menilai, berhentilah sejenak. Dengarkan, pahami, rasakan. Keheningan juga mengajarkan kerendahan hati. Dia mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus diberi komentar, tidak semua opini perlu diucapkan. Ada kebijaksanaan dalam memilih diam ketika kata-kata hanya akan menambah luka. Karena kadang, keheningan lebih menyembuhkan daripada 1000 argumen. Kita hidup di zaman di mana kecepatan menjadi nilai utama. Namun kebijaksanaan tidak tumbuh dari kecepatan, melainkan dari kedalaman. Orang yang bijak bukanlah yang paling cepat memberi tanggapan, melainkan yang paling tenang dalam memahami. Ia tidak terburu-buru menghakimi, karena ia tahu bahwa kebenaran sering tersembunyi di balik waktu. Belajar dari keheningan berarti belajar untuk sabar terhadap hidup. Tidak semua jawaban datang saat kita menginginkannya. Kadang, hidup meminta kita untuk menunggu, untuk mempercayai proses yang tak terlihat. Disitulah kita belajar bahwa diam bukan tanda ketidaktahuan, tetapi wujud dari kesadaran yang matang. Keheningan adalah guru yang lembut. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tapi dengan rasa. Ia mengajarkan kita untuk menahan diri, untuk memberi waktu bagi hati agar tidak dikuasai oleh prasangka. Ia membantu kita melihat manusia lain bukan sebagai lawan, tapi sebagai sesama yang sedang berjuang memahami hidupnya sendiri. Maka, lain kali ketika kamu tergoda untuk menilai, berhentilah sejenak. Ambil napas. Diamlah dalam sadar. Biarkan keheningan berbicara terlebih dahulu sebelum pikiranmu mulai bersuara. Karena dalam hening itulah, kamu akan mendengar sesuatu yang tidak bisa kamu dengar di tengah kebisingan. Suara kebijaksanaan yang lahir dari kedalaman jiwamu sendiri. Dan pada akhirnya, seni tidak terburu-buru menilai. Bukan hanya tentang memperlambat reaksi, tapi tentang memanusiakan cara kita memandang dunia. Ia mengajarkan bahwa setiap orang punya cerita, dan setiap cerita butuh waktu untuk dimengerti. Kita tidak selalu perlu menjadi hakim dalam kehidupan ini. Kadang, cukup menjadi pendengar yang baik bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Karena dari keheningan, lahirlah pengertian. Dari pengertian tumbuhlah empati. Dan dari empati, terciptalah kedamaian yang tidak bisa dibangun oleh kata-kata. Maka belajarlah dari hening. Sebab dalam diam yang tulus, manusia berhenti menghakimi dan mulai memahami. Poin 6. Melepaskan hasrat untuk selalu benar. Ada dorongan halus dalam diri manusia yang sulit sekali dihindari. Keinginan untuk selalu benar. Kita ingin pendapat kita diterima, ingin pandangan kita dibenarkan, ingin perasaan kita dimengerti. Seolah pengakuan dari luar menjadi ukuran nilai diri kita yang sesungguhnya. Dan ketika orang lain berbeda pandangan, kita merasa terancam, seakan ketidaksepahaman mereka mengurangi kebenaran kita sendiri. Namun, di sanalah akar dari banyak pertentangan. Bukan karena kebenaran itu sendiri, tetapi karena hasrat untuk memiliki kebenaran. Kita ingin menjadi pusat, menjadi yang paling tahu, menjadi pihak yang menang dalam setiap perdebatan. Padahal, kebenaran tidak pernah butuh pembelaan yang penuh amarah. Ia cukup berdiri sendiri dalam keheningan. Dalam kehidupan modern yang penuh ego dan opini, manusia semakin sulit membedakan antara keyakinan dan kesombongan intelektual. Kita sering menolak pandangan orang lain bukan karena pandangan itu salah, tapi karena datang dari seseorang yang tidak kita sukai. Kita lebih sibuk mencari kesalahan daripada mencari makna. Padahal, kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kemenangan dalam argumen, tetapi dari kemampuan untuk tetap rendah hati di tengah perbedaan. Melepaskan hasrat untuk selalu benar bukan berarti menolak kebenaran, melainkan memahami bahwa kebenaran tidak mutlak berada di tangan kita. Ada bagian-bagian dari dunia yang belum kita pahami, ada sisi lain dari kehidupan yang tidak kita alami. Filsafat Stoik mengajarkan
Manusia tidak menderita karena kenyataan, tetapi karena penilaian atas kenyataan itu. Seringkali, penderitaan kita lahir dari keinginan untuk memaksa dunia agar sesuai dengan pemikiran kita. Kita ingin segalanya berjalan menurut ukuran kita sendiri, tanpa menyadari bahwa dunia tidak pernah tunduk pada kehendak satu manusia pun. Ego yang ingin selalu benar menutup ruang bagi pertumbuhan. Karena setiap kali kita merasa paling tahu, kita berhenti belajar. Sementara pikiran yang terbuka, yang rela menerima bahwa dirinya bisa salah, adalah tanah subur bagi kebijaksanaan tumbuh. Bayangkan sejenak, berapa banyak hubungan yang rusak hanya karena masing-masing ingin menjadi yang paling benar. Berapa banyak percakapan berakhir dengan kemarahan, bukan karena kebenaran tidak ditemukan, tapi karena tidak ada yang mau mengalah. Padahal mengalah bukan berarti kalah. Kadang itu adalah tanda bahwa kita sudah cukup dewasa untuk tidak membiarkan ego memimpin. Dalam dunia yang saling bersuara keras, butuh keberanian untuk memilih diam. Butuh kebijaksanaan untuk berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apapun." Karena orang yang benar-benar memahami kebenaran tidak akan merasa perlu memaksakan. Ia tahu bahwa waktu dan ketenangan akan menunjukkan segalanya. Melepaskan hasrat untuk selalu benar juga berarti membebaskan diri dari beban pembuktian. Kita tidak lagi merasa harus menjelaskan segalanya, tidak lagi merasa harus diterima oleh semua orang. Kita mulai hidup dengan lebih ringan, karena kita tidak sedang berperang untuk membela citra diri. Kita hanya sedang belajar memahami kehidupan dengan hati yang terbuka. Kebenaran sejati bukan sesuatu yang dimenangkan dalam perdebatan, melainkan sesuatu yang dihidupi dengan ketulusan. Orang yang bijak tidak merasa perlu mengalahkan orang lain agar tampak benar. Ia memilih memahami, mendengarkan, dan menimbang. Sebab ia tahu, nilai dari sebuah kebenaran tidak diukur dari seberapa keras kita mempertahankannya, tapi dari seberapa dalam kita menjalankannya. Seringkali, orang yang paling berisik menyuarakan kebenaran justru adalah orang yang paling takut kehilangan pengakuan, tapi yang benar-benar tenang, tidak merasa perlu berteriak. Ia tidak sedang berusaha terlihat benar, ia sedang berusaha menjadi benar dalam sikap, dalam tindakan, dalam kesadaran. Melepaskan hasrat untuk selalu benar juga berarti menerima bahwa kita semua sedang belajar. Tidak ada manusia yang benar sepanjang waktu. Kadang kita salah bukan karena niat buruk, tetapi karena keterbatasan. Dan mengakui keterbatasan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Ketika kita berhenti mengejar pembenaran, kita mulai menemukan kedamaian. Karena tidak ada lagi yang perlu dipertahankan selain ketulusan. Kita tidak lagi sibuk membuktikan, tetapi fokus pada memahami. Kita tidak lagi berdebat untuk menang, tapi berbicara untuk mengerti. Dan perlahan, kita menyadari menjadi benar itu penting, tapi menjadi bijak jauh lebih berharga. Kebijaksanaan mengajarkan kita bahwa kadang diam adalah bentuk tertinggi dari kemenangan. Kebenaran tidak butuh suara keras untuk diakui. Ia cukup hidup dalam cara kita memperlakukan orang lain dengan hormat, meski mereka berbeda pandangan. Maka, lepaskanlah hasrat untuk selalu benar. Karena dalam melepaskannya, kamu memberi ruang bagi ketenangan, kebijaksanaan, dan kasih tumbuh di dalam dirimu. Benar tidak selalu berarti menang. Kadang, justru dalam mengakui ketidaksempurnaan, kita menemukan makna sejati dari menjadi manusia. Poin 7. Menghadapi ketidakpastian dengan kejernihan. Tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Kita bisa merencanakan segalanya dengan rapi. Namun satu kejadian kecil saja dapat mengubah arah seluruh perjalanan. Dunia terus bergerak dengan caranya sendiri, tanpa izin, tanpa jeda, tanpa janji, untuk selalu berjalan sesuai harapan kita. Dan di sanalah sumber kegelisahan manusia modern. Kita ingin kepastian di tengah sesuatu yang hakikatnya selalu berubah. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok, bagaimana hasil dari usaha kita, kapan semua rasa cemas ini akan berakhir. Tapi semakin keras kita mencari kepastian, semakin besar rasa takut yang tumbuh. Karena pada dasarnya, yang kita takuti bukanlah masa depan itu sendiri, melainkan ketidakmampuan kita untuk mengendalikannya. Ketidakpastian adalah bagian alami dari kehidupan. Ia bukan musuh, melainkan pengingat bahwa kita tidak sepenuhnya berkuasa. Dunia tidak tunduk pada kehendak kita, sebagaimana angin tidak bisa kita genggam. Dan mungkin disitulah letak kebijaksanaan.
menerima bahwa ada hal-hal yang memang tidak untuk dipastikan, hanya untuk dijalani dengan kesadaran. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa yang berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, keputusan dan sikap kita terhadap apa yang terjadi. Segala sesuatu di luar itu, nasib, waktu, hasil, bahkan pandangan orang lain, bukan wilayah kekuasaan kita. Maka, semakin kita berusaha menguasai yang di luar kendali, semakin besar penderitaan yang akan kita rasakan. Namun, menerima ketidakpastian bukan berarti menyerah pada hidup. Ini bukan tentang pasrah tanpa arah, tetapi tentang berjalan dengan kejernihan. Kejernihan untuk membedakan mana yang bisa kita ubah dan mana yang hanya bisa kita terima. Kejernihan adalah bentuk keberanian yang tenang, bukan berani melawan arus, tapi berani mengalir bersama arus tanpa kehilangan arah. Ia tumbuh dari pikiran yang terlatih untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan. Seringkali, ketidakpastian justru menjadi ruang di mana kehidupan menunjukkan keajaibannya. Rencana yang gagal bisa membawa kita pada kesempatan yang tak pernah terpikirkan. Kehilangan bisa membuka pintu bagi pemahaman baru. Hanya saja, mata yang diliputi kecemasan takkan mampu melihatnya. Butuh kejernihan untuk menyadari bahwa perubahan yang menakutkan kadang adalah cara semesta menuntun kita menuju tempat yang lebih tepat. Kita hidup di zaman yang serba cepat dan penuh tuntutan. Kita ingin segalanya pasti, aman dan terjamin. Tapi kenyataan tidak bekerja dengan logika itu. Kadang, bahkan ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, hasilnya tetap berbeda dari yang kita bayangkan. Dan saat itulah, yang dibutuhkan bukanlah kepastian, melainkan keteguhan batin untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian. Kejernihan berpikir tidak datang dari banyaknya informasi, melainkan dari kemampuan menyaring yang penting dari yang tidak. Ia adalah kemampuan untuk tetap melihat jernih, meski hati sedang kalut. Seperti danau yang airnya tenang, ia mampu memantulkan langit dengan sempurna. Tetapi ketika airnya bergelombang, bayangan apapun menjadi kabur. Begitu pula dengan diri kita. Ketika pikiran dipenuhi ketakutan dan prasangka, kita tidak bisa melihat kenyataan dengan jernih. Maka langkah pertama untuk menghadapi ketidakpastian bukanlah mencari kepastian, melainkan menenangkan pikiran. Hanya dari pikiran yang tenang, lahir keputusan yang bijak. Ada kalanya ketidakpastian membuat kita merasa kecil, tapi bukankah itu juga cara hidup mengingatkan kita untuk rendah hati? Bahwa meskipun kita mampu merencanakan, kita tidak pernah sepenuhnya menentukan. Bahwa setiap napas yang kita ambil pun, pada dasarnya adalah ketidakpastian yang terus kita percayai setiap hari. Kita tidak bisa menghapus ketidakpastian, tapi kita bisa belajar bersahabat dengannya. Kita bisa menjadikannya ruang untuk bertumbuh, untuk belajar menerima dan untuk mempercayai proses. Karena yang menentukan arah bukan seberapa jelas jalan yang kita lihat, melainkan seberapa jernih hati kita melangkah. Ketika kita berhenti menuntut kepastian dari dunia, kita mulai menemukannya dalam diri sendiri. Kepastian bukan tentang mengetahui apa yang akan terjadi, tapi tentang yakin bahwa apapun yang terjadi, kita akan mampu menghadapinya. Maka, hadapilah ketidakpastian bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kejernihan. Lihatlah dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kekhawatiranmu membentuknya. Terimalah bahwa hidup memang bergerak dalam misterinya sendiri, dan justru disitulah keindahannya, bahwa setiap hari masih bisa mengejutkan, setiap jalan bisa membawa pelajaran baru. Karena yang membuat hidup berharga bukanlah kepastian hasil, melainkan perjalanan yang penuh makna. Dan mereka yang berjalan dengan kejernihan akan selalu menemukan arah, bahkan ketika jalan di depannya belum terlihat. Poin 8. Respon sebagai cermin kedewasaan jiwa. Dalam setiap peristiwa yang kita alami, selalu ada dua ruang yang tak terlihat, ruang antara apa yang terjadi dan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Di ruang kecil itulah seluruh kedewasaan jiwa diuji. Dunia bisa berlaku keras, orang lain bisa berlaku tidak adil, situasi bisa memancing emosi. Namun apa yang keluar dari diri kita sebagai tanggapan, itulah yang sebenarnya menggambarkan siapa kita. Reaksi adalah sesuatu yang spontan. Ia muncul dari dorongan naluriah, seringkali dipenuhi oleh ego, amarah, atau ketakutan. Tapi respons itu adalah hasil dari kesadaran yang matang. Ia lahir dari jeda yang tenang, dari kebijaksanaan yang memilih untuk tidak dikuasai oleh keadaan.
Kedewasaan jiwa bukan diukur dari seberapa pintar kita berbicara atau seberapa banyak kita tahu tentang kehidupan. Ia diukur dari seberapa mampu kita menahan diri ketika dunia menekan, dari seberapa tenang kita saat diuji, dan seberapa bijak kita dalam menanggapi yang tidak menyenangkan. Kita hidup di masa di mana emosi seringkali menjadi pengendali. Orang mudah tersinggung, cepat marah dan sulit mendengar tanpa ingin membalas. Kita diajarkan untuk melawan lebih cepat daripada memahami. Namun jiwa yang dewasa tahu, tidak semua harus dilawan, tidak semua perlu dijawab dan tidak semua layak direspon dengan amarah. Ada kalanya, diam adalah bentuk respon yang paling kuat. Ada kalanya, memilih untuk tidak membalas adalah kemenangan yang paling elegan. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu bahwa tidak semua pertarungan perlu diikuti. Sebagian hanya akan menguras batin, tanpa memberi makna. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kendali terbesar manusia bukan pada dunia di luar dirinya, melainkan pada cara ia bereaksi terhadap dunia itu. Orang yang terlatih pikirannya tidak akan kehilangan dirinya, hanya karena keadaan berubah. Ia tetap utuh di tengah badai. Karena ia tahu bahwa badai hanya menguji kekokohan akar, bukan menggoyahkan nilai-nilai yang telah berakar dalam dirinya. Respons yang bijak adalah tanda seseorang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tidak lagi mencari pembenaran, tidak pula balas dendam. Ia hanya memilih untuk bertindak sesuai nilai yang diyakininya. Dalam setiap ketenangan yang ia tunjukkan, tersimpan kesadaran bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Kedewasaan jiwa juga berarti memahami bahwa tidak semua orang akan memperlakukan kita dengan cara yang kita harapkan. Dunia tidak selalu adil dan manusia tidak selalu baik. Namun, itu tidak memberi kita izin untuk menjadi sama buruknya. Justru disitulah keagungan manusia diuji. Mampukah kita tetap memilih kebaikan meski sedang disakiti? Seringkali, orang yang paling tenang bukanlah yang tidak pernah terluka, melainkan yang telah berkali-kali jatuh, namun belajar untuk tidak menumpahkan lukanya kepada dunia. Mereka tahu bahwa luka tidak selalu harus dibalas, karena membalas hanya memperpanjang rantai penderitaan, sementara merespons dengan kesadaran justru memutusnya. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan tindakan orang lain, tapi kita selalu bisa mengendalikan reaksi kita terhadap mereka. Dan disitulah letak kebebasan sejati manusia. Bukan kebebasan untuk melakukan apapun yang diinginkan, tetapi kebebasan untuk memilih bagaimana bersikap terhadap yang tak diinginkan. Kedewasaan tidak lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari setiap pengalaman yang mengajarkan kita untuk tidak membalas panas dengan panas, untuk tidak menanggapi kebencian dengan kebencian, dan untuk tidak menukar ketenangan dengan pembuktian. Ia tumbuh dari kesediaan untuk mengubah reaksi menjadi refleksi, dan rasa sakit menjadi pemahaman. Kadang, hal paling sulit bukanlah memaafkan orang lain, tetapi menenangkan diri sendiri agar tidak tergoda bereaksi secara impulsif. Namun disitulah latihan sejati jiwa, mengubah setiap dorongan menjadi pilihan yang sadar, mengubah setiap emosi menjadi ruang untuk belajar memahami diri. Ketika kita belajar merespons dengan kesadaran, kita tidak lagi menjadi korban keadaan. Kita menjadi pengamat dari diri sendiri, seseorang yang melihat emosinya datang dan pergi tanpa terbawa arusnya. Dari sana, lahirlah kejernihan, dan dari kejernihan lahirlah kebijaksanaan. Respons adalah cermin dari kedewasaan jiwa. Ia memantulkan bagaimana kita memandang dunia dan seberapa dalam kita memahami diri sendiri. Orang yang reaktif hidup dalam cermin yang retak. Setiap pantulan adalah distorsi dari egonya. Tapi orang yang responsif hidup dalam cermin yang bening. Ia melihat dunia dengan jernih dan melihat dirinya dengan kejujuran. Maka, sebelum kita menanggapi sesuatu, berhentilah sejenak. Rasakan napasmu. Biarkan amarah reda, biarkan pikiran tenang, baru kemudian pilihlah kata dan tindakanmu. Karena cara kita merespons bukan hanya tentang situasi di luar, melainkan tentang siapa diri kita di dalam. Jiwa yang dewasa tidak terbentuk karena dunia memperlakukannya dengan lembut, melainkan karena ia belajar menjadi lembut, meski dunia seringkali keras. Dan dari kelembutan itulah lahir kekuatan sejati, kekuatan untuk tetap menjadi manusia, bahkan ketika keadaan memancing kita untuk tidak manusiawi. Pada akhirnya, kedewasaan bukanlah tentang seberapa sering kita benar, tapi seberapa bijak kita menanggapi yang salah.
Dan respons yang lahir dari kesadaran akan selalu lebih berharga daripada reaksi yang lahir dari ego. Maka, latihlah pikiranmu untuk merespons, bukan bereaksi. Karena di sanalah terletak kebebasan, kebijaksanaan, dan kedewasaan sejati jiwa. Pada akhirnya, setiap perjalanan batin bermuara pada satu hal. Bagaimana kita memilih untuk merespons hidup ini? Dunia boleh gaduh, keadaan boleh tak menentu. Namun di dalam diri selalu ada ruang tenang yang menunggu untuk kita sadari. Di sanalah kebijaksanaan tumbuh, perlahan namun pasti, seiring setiap latihan pikiran dan kesabaran hati. Senandika filsafat adalah ruang bagi mereka yang ingin berjalan lebih dalam, bukan untuk mencari jawaban cepat, tetapi untuk memahami kehidupan dengan lebih jernih. Di sini kita belajar bersama bagaimana menata diri, berdamai dengan emosi, dan menemukan makna di balik setiap kejadian. Jika kamu ingin hidup dengan pikiran yang tenang dan jiwa yang matang, jadilah bagian dari perjalanan ini. Berlanggananlah, dengarkan dan renungkan setiap narasi yang kami suguhkan. Karena di Senandika Filsafat, setiap kata bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk diselami.